Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber sekalian dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya Dema, senang sekali kembali menjumpai teman-teman dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, khususnya para VTuber dan YouTuber selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Nah, kali ini teman-teman saya akan membahas dan menanggapi komentar-komentar yang ada di video terbaru saya kemarin, ya. Tapi sebelumnya itu, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir melihat video saya, Anda bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa menekan loncengnya teman-teman, agar setiap kali saya mengupload video ada notifikasi dan pemberitahuan di HP teman-teman sekalian. Terima kasih ya, tentunya ini bukan paksaan tapi pilihan. Nah, seperti yang terjadi di di VTube teman-teman, itu juga adalah pilihan ya. Tetapi miris, ada orang-orang yang seolah-olah memaksakan kehendaknya untuk diikuti dan mengata-ngatai orang yang menjalankan VTube itu adalah setara dengan binatang, yaitu bebek dungu. Bahkan saya pribadi yang punya inisial DHI di YouTube itu, mereka membuat suatu pernyataan-pernyataan yang memang tidak sesuai dengan yang nama saya ya. Tetapi disinilah kita melihat teman-teman bahwa mereka ini adalah orang-orang yang otaknya otak busuk, yang tidak punya sopan santun dan tidak punya etika ya. Dan gini teman-teman, perlu saya luruskan juga kepada teman-teman sekalian yang melihat video saya di YouTube. Karena banyak sekali yang menggunakan profil itu foto saya, dan juga banyak mengupload video-video saya, dan juga memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak seperti saya sebenarnya. Saya meluruskan buat teman-teman yang baru pertama kali melihat bahwa channel saya yang sebenarnya adalah Dema Hendrik Immanuel ya. Channel yang membahas tentang motivasi, dorongan, pengalaman hidup saya, dan apa yang saya kerjakan. Dan saya menjelaskan dari channel saya, dan tentunya itu adalah pilihan buat teman-teman yang ingin mengikuti, silahkan. Kalau tidak juga nggak ada masalah, karena kita ini adalah orang yang berhak memilih. Hidup di bangsa ini, hidup di dunia ini, berhak untuk memilih apa yang kita kerjakan. Dan tentunya kita punya perhitungan, prediksi-prediksi tersendiri, analisa tersendiri tentang apa yang kita serap dari dunia YouTube ya teman-teman ya. Nah teman-teman, seperti pada judul saya akan menanggapi komentar-komentar ya para haters dan netizen Indonesia. Dan kalau Anda melihat setiap komentar-komentar saya, ada yang mengatakan gini, video-videonya dia itu lebih banyak komentar negatifnya. Dan itu merupakan mereka ukuran bahwa video saya itu maksudnya tidak banyak orang yang suka. Nah, saya nggak terpengaruh dengan ngomongan itu ya. Saya sering bilang bahwa saya tidak hidup dengan apa kata haters, karena saya tahu kadang-kadang kalau kita menyampaikan satu kebaikan, justru responnya itu lebih banyak yang tidak suka. Dan saya tahu juga yang berkomentar di video-video saya itu aja orangnya kok, bisa dihitung jari ya. Yang tentunya itu adalah member daripada orang tua, yang merupakan juga yang sering menantang dan membuat suatu pernyataan yang tidak semestinya, walaupun dia sudah tua tetapi kurang bijak dalam memberikan informasi ya menurut saya. Dan ada anak-anaknya selalu mengatakan begini bahwa, oh ya kita langsung aja baca ya. Nah ini teman-teman, pada video saya yang judulnya adalah "Di Bitcoin Crypto Dunia Terbelah Dua, di VTube Hanya Satu Dunia, Ungkap Pakar Aplikasi." Kenapa saya berikan judul seperti itu? Karena
orang tua yang membahas tentang Bitcoin kripto ini menjelaskan kalau katanya di dunia kripto itu, Bitcoin itu terbelah dua. Artinya apa? Dua pandangan yang berbeda. Dan dia mengatakan bahwa ketika pandangan yang satu tidak menerima pandangan yang lain, jangan memaksa pandangan kita untuk diterima dengan orang yang berbeda, dengan mengatakan bahwa mengatakan kalimat-kalimat yang kurang sopan lah ya. Nah, itu yang dia sampaikan. Tetapi dia sendiri termakan dengan ngomongannya yang tidak melakukan itu pada aplikasi VTube. Maka saya memberikan judul seperti itu, teman-teman. Inilah orang-orang yang tidak konsisten dan kemungkinan lupa dengan apa yang disampaikan. Mungkin bisa karena sudah faktor tua, faktor umur, karena bisa juga karena stres, ya, bisa. Yang katanya bukan urusan dia, tetapi terus diurusi, terus dinyinyir, dicari-cari kesalahannya, terus dicela. Apa itu tidak diurusi? Iya kan? Nah, jadi teman-teman, langsung aja kita lihat komentar-komentar ya pada video saya yang kemarin dari teman-teman VTuber dan juga haters. Ya, seperti pada judul saya tidak bilang bahwa mereka adalah kunti-kunti dan tuyul-tuyul, tetapi kelakuan mereka ya mengganggu ketentraman orang, mengusik ketentraman orang. Itu ajaran dari babenya ya. Saya akan baca dulu dari komentar dari Bang Fahrudin Amboh ya. Haters dalam kurung para pembenci. Mereka adalah orang-orang yang selalu tidak suka dengan pilihan orang yang lain yang tidak sama dengan mereka. Benar sekali Bang, tidak menghargai perbedaan. Orang melakukan apa yang menjadi pilihan orang lain, mereka menghujat, mencela dari luar, ya kan? Mereka menghujat, mencibir dan mencela pilihan orang lain. Yes. Dan ini sebenarnya bukan dari orang lain menyatakan, namun mereka sendiri yang menunjukkan diri sebagai haters, para pembenci. Benar. Dia yang menunjukkan diri mereka, benar sekali Bang. Dia yang menampilkan diri mereka bahwa mereka adalah haters. Iya, karena kita kan orang-orang VTuber yang menjalankan aplikasi lalu dinyinyir mereka. Diusili sama mereka, ya. Padahal sebenarnya hidup itu terlalu gampang dengan membiarkan atau acuh dengan pilihan orang lain. Sip, benar sekali Bang. Jika pilihan itu sama, silahkan dukung. Jika berbeda, ya abaikan saja, beres. Iya, benar sekali Bang. Cuma mereka ini, khususnya orang tua itu terlalu gila urusan, sering saya bilang kan. Terlalu gila urusan, mengurusi urusan orang lain, aplikasi orang lain yang dia sendiri nggak punya karya. Benar sekali Bang. Iya. Mereka nggak menghargai namanya perbedaan. Ya sama aja kalau misalnya kita lihat rumah tangga orang kemudian kita tiba-tiba aja menghakimi apa yang mereka kerjakan orang itu kan. Ya inilah yang mereka kerjakan. Orang yang apa ya? Saya nggak habis pikir kok ada orang-orang seperti itu. Lalu mereka itu mengatakan cerdas. Aduh. Lalu ada komentar dari Demam Jangkrik ini. Wah. Kebetulan dia menggunakan foto saya juga. Mungkin ini adalah penggemar berat saya. Saya adalah pecundang yang tidak bisa lepas dari bayang-bayang Tete. Saya singkat ya. Terima kasih beliau, saya dapat penghasilan. Oh gitu. Saya baru tahu ya. Sayangnya saya nggak bisa tahu dia siapa orang ini. Nggak jelas. Mereka ini akun-akun palsu. Tapi saya baru tahu dia nggak bisa lepas dari bayang-bayang si ubanan itu. Oh gitu. Kasian juga lu ya. Makin gak jelas, pelajari dulu kripto ini dari Raffi Akbar. Lah, saya gak usah pelajari urusan itu aplikasi. Yang saya ngangkat itu adalah satu perbedaan. Ya, perbedaan di sini kita harus menghargai perbedaan. Ya kan dia babenya kalian yang ngangkat. Kalau pandangan orang lain di kripto, ya sama juga di VTube. Itu satu perbedaan. Kalau ada tanggap perbedaan, ada pandangan yang berbeda, kita hargai. Nggak usah bilangi orang bebek lu, dungu lu, halu lu, ya kan? Kemakan kata-kata sendiri. Aduh. Tumben kagak ada yang dipin. Bagus nih, malah kelihatan banget DI-nya kalau ngepin. Sampai gitu juga diperhatikan. Wah ini udah, ini penggemar berat saya betul-betul diperhatikan. Saya sih pingin ajak kalian
ajak teman-teman kalian lebih banyak lagi dong masuk ya. Karena apapun yang kalian ngomong tentang saya itu tidak terpengaruh coy. Karena saya nggak hidup ditentukan dengan ngomongan kalian. Ya. Yang nentuin diri saya itu adalah saya coy. Kalian mau pakai video saya, silahkan. Mau mendapatkan peruntungan dari video-video saya, kalian mau berkomentar apapun silahkan. Saya sedikit pun tidak ada terpengaruh dari apa yang kalian ngomong. Ya sama juga kan kalau kita hidup dalam satu ruangan, setan-setan itu bisa berkeliaran di sekeliling kita kan, bisa. Kita nggak lihat, ngapain mau peduli setan-setan yang ada di dalam ruangan itu, kayak kunti-kunti ya kan. Selama tidak langsung nampak dan menyakiti kita, itu aja. Gitu. Kalian mau berkomentar apa saja silahkan. Mau bikin akun-akun nama apa, kan itu kan menunjukkan diri kalian. Ya saya tetap saya. DHI tetap DHI. Sedikit pun tidak ada berubah ya. Mau dihujat kata-kata kalian, saya nggak merasa terhujat. Mau dihina, saya nggak merasa terhina. Mau dipuji, saya nggak merasa besar kepala. Ya, aduh, santai aja coy ya, santai aja coy. Mau dilaporkan juga silahkan. Dasar apa coy, kita hadapi semua ya toh. Hidup kok dibawa ribet gitu. Ada teman-teman saya yang baper gitu, aduh saya bilang kasihan sekali lu ya. Hidup kita ini tidak ditentukan dengan haters, tidak ditentukan dengan leader, tidak ditentukan dengan siapalah. Yang menentukan diri kita adalah diri kita sendiri coy. Kau mau jadi apa itu lu yang tentukan, sikap lu yang tentukan, bukan orang lain. Iya kan? Jalani. Ya. Mau gigi lobang kayak satu nih, nggak apa-apa. Santai aja, bukan satu hinaan buat saya ketika ini ada yang bilang tuh gigi gimana sih? Bahas dong biografi lu, kenapa gigi lu tanggal ya ini. Ya udah keluar. Waktu masih kecil kan nih keluar nih. Udah apa coy? Hidup santai aja ya. Tidak akan terpengaruh kita nantinya. Gigi ini keluar dosa, gigi ini keluar masuk apa gitu. Santai aja coy ya. Justru ini adalah unik, lu nggak punya kan gigi tanggal ya nih, gue punya. Jadi hidup itu apa adanya, jangan dibuat-buat. Lu bilang apa sama saya, tuh terserah coy, saya nggak hidup dengan kata kalian. Gitu ya, jelas ya. Apalagi? Jadi gitu coy. Ketika kita hidup apa adanya, enak, tidak ada beban. Mau on VTube, mau tidak on VTube, ya ngapain pusing, ya udah cari yang lain. Khususnya teman-teman saya VTuber, saya mengajarkan, memberikan satu nilai kepada teman-teman bagaimana kita harus tangguh menjalani hidup ini. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya motivator tetapi dia sendiri nggak tangguh, itu perlu dipertanyakan. Kalau ada yang mengatakan kepada orang dia cerdas tetapi dia nggak bisa menunjukkan dirinya sebagai seorang cerdas, itu bukan orang cerdas, hanya ngomong doang. Dia mengatakan cerdas, saya mencerdaskan. Kecerdasan itu bukan hanya dari ngomong, tetapi tingkah laku dipraktekkan. Kata-kata bebek, halu, menghina itu bukan cerdas, kurang ajar coy. Iya kan? Ada orang membahas tentang sebuah pernikahan, tetapi dia gagal dalam pernikahan, itu hanya ngomong doang. Karena menurut saya segala sesuatunya perlu dibuktikan dengan tindakan. Bagaimana saya mau mengajarkan rekan-rekan semua tentang sebuah ketangguhan, kalau dinyinyir sedikit para haters yang buat saya itu yang sifat-sifat kunti udah langsung membleh, aduh, itu bukan orang tangguh, orang cengeng, ya kan? Gitu bro. Kalian nyinyir, ya nggak peduli, iya kan? Saya akan bilang, jadi teman-teman, kita nggak hidup dengan apa kata orang. Kita nggak hidup dengan apa kata haters. Mereka bilang begini, ada yang kepanasan tuh saya tidak tahu ini konten nggak bermutu dan tidak bermanfaat, auto dislike, tidak ditampilkan dislike. Mereka paling nggak suka. Memang kenapa? Dia bilang begini, kalau lu laki-laki jangan disembunyi dong. Lah, lu nggak bisa lihat saya laki-laki apa? Lu buta?
Saya nggak pakai rok, saya nggak rambut panjang. Lu lihat saya apa? Aduh, saya tanya balik ke lu. Lu bisa lihat nggak? Saya laki-laki atau perempuan? Apa kaitannya dengan dislike dan ini disembunyikan like dan dislike? Cerdas lah sedikit ya. Cerdas. Banyak belajar ke siapa ya lah. Kalau perlu kuliah lagi ya, termasuk bareng-bareng sama babenya kalian tuh. Aduh. Nah ini Tiara Pasir. Si Tete cuma numpang cari penghasilan bang di pandemi. Benar sekali Mbak Tiara, benar ini. Ini benar sekali nih. Kasihan sekali kan udah tua. Makanya si kakek tua ubanan lintang, no action, no talk only alias omdo. Iya ngomong doang, benar. Ngomong tanpa ada karya, nyinyir, katanya cerdas. Lihat aja waktu dia review bukunya siapa bukunya ini, Warren Buffett. Ya kan dia ngomong doang, dia hanya menjelaskan, tidak apa ya, dia hanya ngomong doang dan tidak memberikan solusi, iya kan? Nah kalau kita yang umur misalnya yang 60 mau mengikuti Warren Buffett berinvestasi sejak dini, mana bisa? Sedangkan saya belajar memberikan solusi kepada teman-teman, action apa yang kita mau kerjakan, gitu ya. Jadi tidak semua pola atau cara seperti yang digunakan oleh Warren Buffett misalnya itu cocok dengan kondisi sekarang. Saya pernah juga membahas pada video saya, mungkin bagi orang yang punya modal besar atau mungkin orang yang kaya lahir cocok dengan pola Warren Buffett. Tetapi ingat, masih ada pola-pola lain atau cara-cara lain untuk bisa mengarah ke sana. Kalau misalnya ada orang nih yang lahirnya minta maaf ya, kurang beruntung, pola itu tidak mungkin cocok dengan Warren Buffett. Ada opsi lain, misalnya dengan membangun jaringan. Nah, si TT ini kan seolah-olah dengan membangun jaringan itu adalah suatu bentuk hal yang tidak baik atau selalu mengatakan bahwa itu adalah ponzi. Jangan kita salah persepsi bahwa jaringan itu bukan identik dengan ponzi. Memang pada zaman itu yang dilakukan oleh ponzi sendiri, dia menggunakan sistem jaringan di dalam melakukan penipuan, memberikan keuntungan kepada member-membernya saat itu dengan menawarkan keuntungan yang begitu tinggi sampai 40% ya kalau tidak salah. Nah, metode itu yang digunakan itu metode jaringan. Tetapi ingat, sistem jaringan itu atau sistem referral itu tidak semua berbau yang namanya ponzi. Karena ini jaringan itu adalah, referral itu adalah suatu bentuk strategi marketing untuk membuat usaha itu bisa lebih berkembang dengan cepat. Ada misalnya pola-pola dengan cara orang mengiklan dari media TV atau YouTube. Nah itu bagian daripada bentuk promosi semua. Tetapi yang tidak bisa dibantah begitu cepat perkembangannya itu adalah bentuk daripada jaringan ya, dari mulut ke mulut dengan sistem komisi. Nah inilah yang perlu dipahami juga oleh si kakek itu, bahwa dengan pola atau opsi lain seperti membangun jaringan itu ada cara untuk mencapai kesuksesan. Nah inilah yang kita harus saling menghargai, saling menerima. Jika ada orang melakukan itu ya kita hargai, jangan kita justru seolah-olah menonjolkan diri bahwa kita paling cerdas. Nah menurut saya ini yang harus disampaikan ya, kita harus saling menghargai. Nah dan di samping itu orang punya karya, membangun aplikasi itu punya karya. Kita tidak hanya serta-merta hanya ngomong doang tapi tidak punya solusi. Nah kalau Anda punya lebih bagus dari orang lain ya mana, itu aja kan. Jadi teman-teman, inilah yang saya sampaikan supaya kita bisa menilai dan bisa menyerap dan mempertimbangkan semuanya sebelum kita action. Tapi mereka yang haters ini nggak bisa melihat, ya mereka udah dipengaruhi oleh, diracuni pikiran busuknya oleh si engkong itu yang berubah. Jadi teman-teman, ini saja yang saya bahas
tentang komentar-komentar supaya kita bisa menilai mana yang ngomong waras, mana yang tidak waras. Yang saya perlihatkan kepada teman-teman semua adalah semua yang mengikuti yang orang tua berubah itu tidak waras komentarnya. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri. Oke, Sadema memberkati Anda semua, sukses.